Setelah sampai di kota Thebes, para khilafah itu akhirnya berniat untuk menjual Yusuf di pasar budak. Mereka memasang harga yang sangat tinggi untuk Yusuf karena menganggap Yusuf ini adalah orang yang tampan dan pintar. Terlihat juga ada pendeta dari kuil Amun yang juga ikut dalam menawar Yusuf. Mereka berpikir bahwa Yusuf bisa dijadikan pelayan di kuil karena ketampanannya mungkin bisa menarik banyak orang. Mereka berusaha menawar Yusuf kepada Malik, tapi harga yang ditawarkan belum cocok karena menurut Malik, Yusuf memiliki keahlian lain yang membuatnya menjadi mahal. Di tengah transaksi, datang malaikat Jibril mengatakan kepada Yusuf untuk tidak bersedih karena telah dijual sebagai budak. Karena sebenarnya kelak ialah yang akan membeli mereka semua. Jibril juga mengatakan bahwa mereka semua tidak tahu yang mereka tawar saat ini adalah wali Allah. Tak berselang lama, datang seorang bendahara Mesir yang bernama Putifar mencari beberapa budak di pasar. Setelah dia mendapatkan beberapa budak, dia melihat keramaian yang sedang terjadi yang membuatnya tertarik. Dia pun lalu ikut menawar Yusuf karena dia sangat tertarik dengan ketampanannya. Para pendeta berpikir jika mereka tidak boleh kalah dari Putifar. Walaupun mereka menawarkan harga 10 kali lipat, tetapi Putifar yang kaya raya menawarkan harga yang sangat tinggi yang para pendeta tidak bisa lagi menawar karena harganya sudah melampaui batas. Sahabat Malik lalu berpikir, memalukan sekali mereka seolah-olah sedang jual beli barang. Dan andai mereka tahu, emas seperti gunung pun tak sebanding dengan Yusuf. Pada akhirnya Putifarlah yang memenangkan tawaran itu dan membawa Yusuf menuju istananya. Yusuf kembali terpana melihat keindahan kota Thebes dan terlebih istana Putifar yang sangat besar. Saat Yusuf diajak masuk, datang asisten Putifar bernama Gulliver mengatakan bahwa tuannya telah mendapatkan harta karun yang sangat berharga. Dan orang bodoh yang menjual anak itu pasti akan menyesal nantinya. Putifar membeli Yusuf ternyata untuk menghadiahkan kepada istrinya yang bernama Zulaikha agar menjadikan Yusuf menjadi pelayannya. Dan mungkin saja dia akan diangkat anak oleh Zulaikha nantinya. Zulaikha yang melihat Yusuf pertama kali pun langsung terpana melihat ketampanannya. Ketika dia mengetahui nama anak itu adalah Yusuf, dia berniat akan mengganti nama yang cocok untuk tinggal di Mesir. Clifford pun langsung memberitahu nama Mesir yang mirip dengan Yusuf, yaitu Yusarsif. Nama itu akhirnya menjadi nama Yusuf saat ini karena Zulaikha yang sangat menyukai nama itu. Yusarsif langsung ditunjukkan kamar tempat tinggalnya oleh Zulaikha yang membuatnya merasa senang dan kembali berterima kasih kepada Allah karena telah memberi karunia sebesar ini. Jibril lalu datang dan mengatakan kepada Yusarsif bahwa inilah yang Allah janjikan kepadanya dan nantinya dia akan diberi kedudukan yang tinggi. Lalu Yusarsif juga akan diajari ilmu takwil mimpi yang akan melebihi tafsir mimpi pendahulunya. Yusarsif juga akan mendapatkan pengetahuan dan keahlian tanpa seorang guru satupun. Sementara itu, di rombongan khilafah, sahabat Malik kembali protes terhadap Malik karena telah menjual Yusuf. Dia bercerita tentang keanehan yang terjadi saat mereka bertemu Yusuf. Mulai dari terjebak di dalam badai, sumur asin yang menjadi tawar, lalu menyembuhkan orang sakit, membuat Malik berpikir bahwa itu adalah sebuah mukjizat yang hanya bisa dilakukan oleh seorang nabi. Malik pun sangat menyesal karena berpikir akan untung, tapi dia malah merugi telah menjual wali Tuhan. Sahabat Malik juga mengatakan bahwa sejak bertemu dengan Yusuf, diyakini memilih Tuhan Yusuf daripada Tuhan-Tuhan dia sebelumnya. Pada akhirnya mereka pun berusaha mengambil Yusuf kembali di istana Putifar. Mereka beralasan bahwa Putifar telah memberikan uang yang lebih dan mereka berniat akan mengembalikan kelebihannya itu. Mengetahui hal itu, Yusarsif merasakan cemas di hadapan Zulaikha dan Putifar. Zulaikha pun menanyakan kepadanya, "Apakah kau tidak senang berada di sini?" Yusarsif menjawab bahwa dia sangat senang tinggal di sini. Tapi dia merasa sedih dengan status budaknya itu. Tapi Zulaikha mengatakan bahwa dia tidak diperlakukan seperti budak sama sekali di istananya.
Yusarsif lalu menjawab pertanyaan Zulaiha yang membuat Putifar merasa bahwa jawaban itu sangat cerdas. Tapi Zulaiha memberikan Yusarsif agar selalu menjaga lidahnya. Tak berselang lama, datanglah Malik yang mengutarakan niatnya mengembalikan uang milik Putifar dan juga meminta waktu untuk berbicara secara empat mata dengan Yusuf. Putifar pun mengizinkan dan mengatakan kepada Zulaiha bahwa penjual itu saja keberatan berpisah dengan Yusuf. Malik kembali lagi menanyakan asal-usul Yusuf yang sebenarnya, dan jika Yusuf tidak menjawab, maka dia tidak akan pergi dari sana. Sebelum itu, Yusuf menyuruh Malik untuk merahasiakannya dari siapapun. Pada akhirnya, Yusuf pun mengaku bahwa dia adalah keturunan Nabi dari Ibrahim. لقد جئت لأسألك عن اسمك وعن بلادك. إسحاق ابن إبراهيم الخليل. أنا يوسف ابنه ويعقوب ابني. الويل لي. Malik sangat merasa berdosa karena dia telah menjual saudaranya sepupunya sendiri. Karena Yusuf merupakan cucu dari Nabi Ishak, sedangkan Malik cucu dari Nabi Ismail. Yusuf sebenarnya sudah mengetahui bahwa mereka sebenarnya saudara sepupu dan tidak merasa sedih karena sudah dijual sebagai budak. Karena itu memang kehendak Allah dan akan menjadi awal peristiwa yang besar. Malik lalu berniat akan membawa Yusuf kembali dan membatalkan transaksi penjualan Yusuf. Tapi Putifar menolaknya karena itu sudah terlambat dan akan menjebloskan mereka ke penjara jika membuat keributan di sini. Malik pun terus meminta agar Putifar membatalkan transaksi itu dan membuatnya terlibat keributan di sana. Dan akhirnya mereka berdua akan dijebloskan ke penjara oleh Putifar. Akan tetapi Yusarsif memohon kepada Putifar untuk membebaskannya. Mereka berbuat seperti itu karena mereka sangat menyayangi Yusarsif. Hal itu membuat Putifar memaafkan mereka dan mengurungkan niatnya untuk menjebloskan mereka ke penjara. Karena kejadian itu, sekarang Yusarsif bukan lagi seorang budak karena semua uang Putifar yang diberikan kepada Malik dibalikan kepadanya. Zulaiha lalu mengatakan kepada Putifar untuk mendidik Yusarsif sedikit demi sedikit agar menjadi anak yang penurut dan bisa hormat kepada penguasa Mesir. Malik dan sahabatnya yang diusir berdebat di luar karena Malik sudah kehilangan Yusuf, sementara sahabatnya telah mendapatkan Tuhan dari Yusuf. Oleh karena itu, Malik berniat akan menunggu Yusuf di Mesir, sedangkan sahabatnya disuruh pulang menuju kampung halamannya bersama para khalifah yang lain. Singkat cerita, Yusarsif yang sudah dilandani oleh Kalimama, asisten Zulaiha, terlihat sangat tampan dan bersih yang membuat Zulaiha merasa terpesona kepadanya. Kalimama juga memberikan surat bukti penjualan Yusuf yang saat itu ditandatangani oleh Sam'un dan Malik. Setelah Clifford datang, dia disuruh Zulaiha untuk mendidik Yusarsif dengan benar, agar bisa menjalankan kehidupan di dalam istana dan bersikap di hadapan para pembesar di Mesir. Kalimama mulai menghasut Zulaiha jika Yusarsif tidak mempunyai tata krama karena tidak mau tunduk kepadanya. Tapi Zulaiha malah memuji Yusarsif karena terlihat tampan menggunakan pakaian itu. Setelah itu, Clifford mulai mengajak Yusarsif berkeliling istana dan menjelaskan semua ruangan-ruangan penting di sana. Mulai dari ruangan khusus bagi Putifar dan Zulaiha yang memiliki 7 pintu, dan jika pintu itu sudah ditutup semua, maka tidak ada akan yang bisa keluar karena kunci pintunya hanya dipegang oleh Zulaiha. Kemudian Clifford menunjukkan perpustakaan dan juga ruang istirahat bagi Putifar. Lalu ruang makan bagi mereka yang selalu disajikan makanan kelas 1 dan buah-buahan yang segar. Setelah keluar istana, Yusuf ditunjukkan ruang para budak dan pelayan istana, di mana nantinya Yusuf akan lebih sering mengunjungi tempat ini daripada tempat yang lain yang ada di istana. Selanjutnya, Clifford menunjukkan ruang pembuatan papirus atau kertas yang biasa untuk menulis warga Mesir. Di sini, Clifford mengetahui jika Yusarsif bisa menulis dan membaca yang menurutnya itu adalah berkah bagi Putifar dan Zulaiha. Ketika mereka sampai di ruang penyimpan makanan, salah satu pelayan di sana terpana melihat ketampanan Yusarsif yang membuatnya menumpahkan makanan yang sedang ia siapkan. Di sana, Clifford mengumumkan juga bahwa sekarang Yusarsif akan membantu dalam membagikan makanan ke semua penghuni istana. Karena Yusarsif adalah anak yang cerdas dan bisa menghitung makanan untuk setiap bagian masing-masing. Yang terakhir, Clifford menunjukkan kuil Amun
di mana mereka menyimpan dewa-dewanya di dalam sana. Yusarsif langsung menyindir bahwa dewa-dewa mereka ternyata membutuhkan tempat tinggal. Ketika akan kembali ke dalam istana, mereka melihat ada kejadian di mana ada pencuri yang sempat mencuri barang berharga milik Zulaiha. Tapi sang pencuri itu tidak mau mengakuinya, yang membuat salah satu pekerja di sana menjadi korban sang pencuri. Mereka berdua saling berargumen dan mengatakan bahwa mereka bukanlah seorang pencuri. Kemudian Yusarsif memiliki cara untuk mengungkap siapa pencuri yang sebenarnya dengan caranya sendiri. دوست شمشیر خود را بکشید. دوست گردن او را بزنید. اقرار میکنم من دزدی کردم، اشتباه گردن مرا نزنید، مرا ببخشید. Dan cara itu berhasil membuat sang pencuri mengakui kesalahannya yang lalu ia dijebloskan ke penjara. Semua penghuni istana begitu kagum dengan perbuatan Yusarsif yang sangat cerdik itu. Kejadian itu langsung diceritakan Gulliver kepada Zulaiha, yang membuatnya merasa berterima kasih kepada Putifar karena telah menghadiahkan anak yang sangat cerdas kepadanya. Sementara itu, di Kanaan, Nabi Yakub yang masih mencari keberadaan Yusuf menanyakan kejadian yang sesungguhnya kepada seekor serigala. Dengan izin Allah, serigala itu berbicara kepada Nabi Yakub dan dia tidak mengetahui kalau para gerombolannya menyerang anaknya. Kemudian Nabi Yakub kembali bertanya kepada anak-anaknya sekali lagi apa yang telah mereka lakukan kepada Yusuf. Tapi mereka tetap saja tidak mengakui dan kembali mengatakan bahwa para gerombolan serigala telah memakan Yusuf. Nabi Yakub langsung memotong perkataan mereka dan mengatakan bahwa serigala menyangkal tuduhan mereka. Yahuda merasa heran bagaimana bisa serigala berbicara dengan ayahnya. Tapi Benjamin langsung mengatakan bahwa dia mendengar sendiri kalau serigala itu berbicara dengan ayahnya. Sebelum pergi, Nabi Yakub kembali memperingatkan kepada anak-anaknya agar segera mengakui perbuatannya sebelum terlambat. Dan jangan lagi menuduh para serigala yang telah membunuh Yusuf. Kembali ke istana, akhirnya Zulaiha akan mengangkat Yusarsif menjadi anak angkatnya dan mengatakan niatnya itu kepada Putifar. Zulaiha juga menceritakan kepada Yusarsif berhasil menangkap pencuri yang telah membuat kegaduhan di istana siang tadi. Keputusan Zulaiha itu tidak disetujui oleh asistennya Kalimama. Karena itu ada hal yang berlawanan dengan tradisi dan keyakinan penduduk Mesir bahwa orang rendahan seperti Yusarsif tidak sepadan dengan bangsawan seperti Zulaiha. Tapi Zulaiha berpikir jika Yusarsif sudah menjadi anaknya, maka dia sudah memiliki gelar bangsawan seperti dirinya. Kalimama juga mengatakan bahwa mungkin saja keyakinan Yusarsif berbeda dengan penduduk Mesir dan memusuhi dewa Amun di sesembahan penduduk Mesir saat ini. Hal itu langsung membuat Zulaiha akan mengajari Yusarsif adat istiadat Mesir kepadanya. Kemudian saat Yusarsif sedang membagikan makanan, dia mulai berdebat dengan pendeta kuil yang akan mengambil makanan tidak sesuai jatah yang ditetapkan oleh Yusarsif. Mereka akan mengambil 20 jatah makanan yang padahal pendeta di sana hanya berjumlah 5 orang saja. Mereka beralasan bahwa para dewa juga membutuhkan makanan. Tapi Yusarsif berkata bahwa dia belum pernah melihat dewa-dewa itu makan sekalipun. Para pendeta itu dipermalukan oleh Yusarsif di hadapan para penghuni istana, yang membuat mereka marah dan akan melaporkannya kepada pendeta tertinggi kuil Amun. Hal itu diketahui oleh salah satu pelayan yang bernama Mimi Sabu yang juga sahabat Yusarsif di istana. Ia mengatakan bahwa para pendeta akan membunuh Yusarsif jika mereka mengetahui Yusarsif tidak menyembah dewa Amun. Tapi itu semua tidak masalah bagi Yusarsif karena dia percaya kepada Allah SWT. Kalau dia tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi apa-apa. اگر خدای من نخواهد هیچ اتفاقی خیالم راحت شد.